Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Simpan semua laporan tak terjual, tentu saja. Jadi aku bekerja di Departemen Food to Go di toko swalayan semi besar. Sampai beberapa tahun yang lalu itu dimiliki dan dijalankan oleh seorang pria bodoh, sebut saja dia Boris. Dia pilih-pilih, sombong, seksis, kasar, dan lain-lain. Dia hanya masuk selama beberapa jam sehari, tetapi kemudian akan memantau CCTV dan menelpon setiap 5 menit untuk memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan lebih buruk lagi, beberapa manajer akan sangat keras. Mereka akan berpihak kepadanya, mengatakan kami licik di departemen kami sendiri dan mungkin mencuri. Bagaimanapun, di departemenku, kami akan menyajikan makanan kepada orang-orang dan mereka akan memasukkannya ke dalam troli mereka dan harus membayarnya bersama dengan semua belanjaan mereka saat check out. Kami tidak menangani uang, kami akan hanya menggunakan komputer yang akan menghitung semua barang mereka dan menghasilkan barcode yang bisa kami tempel di makanan mereka. Sekarang cara kerja komputer adalah apapun yang kami ketik, bahkan jika kami membatalkannya, masih akan dikirimkan ke sistem check out sehingga toko dapat mencatat apa dan berapa banyak dari setiap barang yang dijual. Ini berarti barang-barang yang tidak pernah benar-benar dibeli orang masih dikirimkan dan dicatat sebagai terjual, tetapi tidak ada transaksi atau uang yang pernah diikuti. Misalnya, seseorang datang untuk makan, memesan beberapa item yang berbeda, dan aku menghitung semuanya, hanya agar pelanggan berubah pikiran dan tidak menginginkan makanan lagi. Atau terkadang pelanggan hanya ingin tahu berapa harga kombinasi makanan tertentu, jadi kami akan mengetik semuanya terlepas dari apakah mereka membelinya. Ini berarti Boris mengira pelanggan mengutil makanan atau kami, stafnya mencuri. Aku tidak mengerti logika itu. Untuk mengatasi masalah ini, kami diminta untuk mulai merekam setiap kali item dimasukkan ke dalam sistem, tetapi tidak ada makanan yang sampai ke kasir. Setiap kali ada yang ingin mengetahui total potensinya, kami akan mencetak laporan. Setiap kali kami salah mengetik atau menekan tombol yang salah, atau pelanggan berubah pikiran, atau mereka ingin menambahkan lebih banyak atau menghapus sesuatu, kami mencetak laporan itu. Pada akhir hari akan ada lusinan jika tidak ratusan laporan yang dicatat. Setiap hari kami membawa halaman A0 tertutup, depan ke belakang, di stiker ke kantor untuk dilalui manajer. Hati mereka tenggelam setiap saat. Mereka harus berusaha payah melalui penjualan dan referensi silang dengan kode laporan untuk memastikan tidak ada barang curian. Ini adalah pekerjaan tambahan, yang tidak cepat, di atas daftar tugas yang sudah sangat banyak yang harus dilakukan para manajer di sana. Terkadang beberapa hari atau beberapa minggu akan terkumpul sebelum mereka mendapatkannya. Beberapa bulan, dan proses baru ini ditinggalkan. Aku tidak tahu bagaimana mereka menyiasatinya, tetapi 6 bulan kemudian, dan Boris menjual toko itu. Cerita kedua. Ingin aku membuang memo itu, karena kamu adalah sersan utama, aku akan menurut. Ini adalah 20 lebih tahun yang lalu, ketika aku masih di tentara. Sebagai seorang wajib militer, aku benci berada di sana. Dan aku membenci sersan utama yang adalah atasan. Kebencian ini saling menguntungkan. Suatu hari kami mencoba mencari tahu mengapa tangki kami tidak berfungsi. Ternyata ada beberapa bagian yang rusak dan perlu diganti. Kami menghapus bagian yang rusak dan melemparkannya ke dalam peti. Saat melakukannya, kami membuat daftar panjang suku cadang pengganti yang akan dipesan. Setelah selesai, seseorang meletakkan daftar itu di atas peti berisi rongsokan. Dan sersan utama memerintahkan aku untuk membawa peti berat itu ke wadah rongsokan besar dan membuang semuanya di sana. Aku mengatakan akan lebih mudah jika 2 orang melakukan ini daripada hanya aku. Tetapi dia bersikeras aku melakukannya sendiri. Tentu saja aku memastikan daftar panjang nomor bagian tetap berada di atas potongan di peti tempat mereka meletakkannya tanpa berpikir. Sehingga berakhir di bagian bawah wadah setelah aku membuang semuanya di sana, ditutupi oleh semua potongan itu. Dengan gembira, aku melihat seluruh kru dengan panik mencari daftar itu untuk sisa hari itu. Tidak yakin apakah aku memberitahu mereka di mana itu, tetapi mereka tidak bertanya kepadaku. Kami membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menghidupkan tangki itu lagi, karena membuat ulang daftar itu untuk memesan suku cadang baru tanpa membuat suku cadang yang rusak ternyata hampir mustahil. Cerita ketiga. Menuduh aku merusak gunting. Oke, aku akan memperbaikinya. Jadi hari ini ibuku berteriak padaku tentang guntingnya. Ternyata aku dituduh mematahkannya. Aku tidak melakukannya, tetapi malicious compliance-ku untuk memperbaiki gunting mungkin tidak memiliki efek yang diinginkannya. Jadi beberapa latar belakang. Ibuku memiliki gunting kain.
Dia bilang aku bisa menggunakannya, tetapi hanya dengan kain. Dan jika gunting pernah digunakan untuk memotong sesuatu yang lain, gunting akan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Aku tidak berpikir itu benar, tetapi aku tidak akan menyangkalnya. Jadi tentu saja, aku tidak akan menggunakannya untuk hal lain selain kain. Bagaimanapun, itu adalah guntingnya. Jadi aku menggunakan gunting untuk memotong salah satu t-shirt lama untuk proyek yang sedang aku kerjakan. Aku perhatikan gunting agak kusam dan tidak memotong dengan baik. Tetapi aku tidak keberatan, aku hanya ingin menggunakan t-shirt sebagai kain lap. Aku kira itulah yang terjadi pada gunting berusia 2 atau 3 tahun. Ibu sudah lama memilikinya, tetapi sudah lama tidak menggunakannya. Aku sedang bekerja di garasi, dan ayah datang untuk membersihkan gergaji mesinnya. Ayah merapikan dan mengambil gunting kembali ke dalam karena aku selesai dengan gunting itu, dan memberikannya kepada ibu. Ayah mengatakan pada ibu kalau dia menemukan gunting di garasi. Ibuku menyadari aku telah menggunakannya, dan tampaknya memutuskan untuk mengujinya dengan memperhatikan gunting itu tumpul. Datang kepadaku, berteriak dengan agresif. "Mengapa kamu mematahkan guntingku?" Tidak menjelaskan bagaimana gunting itu rusak. Ayah terus meneriaki aku dan menuntut aku memperbaikinya. Aku berkata, jika ibu tidak bisa memberitahu aku bagaimana gunting rusak, aku tidak dapat memperbaikinya. Ibu berkata, gunakan saja, gunting itu tidak bisa memotong. Kamu menggunakannya untuk memotong sesuatu, dan sekarang gunting itu rusak. Isyarat malicious compliance. Jadi ibu meminta aku untuk memperbaiki gunting kainnya. Karena seperti yang dia katakan, gunting tidak bisa memotong. Jadi itulah yang aku lakukan. Aku mengambil batang asa, dan aku dengan hati-hati mengasah ujung yang sangat tajam pada gunting. Jariku terluka cuman hanya membersihkan debu baja, bahkan tidak memberikan tekanan. Aku menyesuaikan kembali kendur pada skrup penyambung dan gunting sangat tajam. Aku mengembalikan gunting kepadanya dan memperingatkannya bahwa gunting sangat tajam, jadi berhati-hatilah saat menggunakannya. Ibu menggunakannya, mengujinya di selembar kertas, bertentangan dengan aturannya sendiri karena hanya menggunakan kain. Menyadari betapa tajamnya gunting, mengatakan kepada aku, "Bagus sekali, sekarang aku takut menggunakannya karena sangat tajam." Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.